di 2000. Karena tadinya aku tahun 2023 itu seharusnya aku syuting di LA, syuting film Hollywood. Hollywood. Cuman teman-teman bilang, "Bang, ini film lo ke-10." Lo yakin? Karena mereka tahu Sisa Kubur itu pet project aku yang pingin banget aku ceritain gitu. Karena dari kecil udah diajarkan tentang Sisa Kubur dan nggak bisa dihilangkan, dan itu salah satu hal yang tiap hari melekat dalam diri aku. Akhirnya aku memutuskan untuk menolak project yang di Hollywood untuk syuting Sisa Kubur, makanya maju gitu. Dan aku teriak-teriak. Dan dia teriak-teriak. Aku bilang, kan nanti habis itu ada lagi yang lain, ini kan Berarti gitu. Ditolak. Karena gini, sistem di LA itu kalau misalnya project ini jalan, udah development ya, udah development terus udah mau jalan, udah mau syuting. Kalau misalnya kehilangan director itu biasanya nggak diganti sama director lain, tapi di kick projectnya diganti sama project lain. Ya itu nggak tahu kapan. Oke Gitu. Bang, tadi kan mention Demi dikit Sisa Kubur. Nah, mention dikit bahwa pengen banget nih bikin ini karena sering dengar cerita-cerita dari kecil kan Yeah. ya, tentang Sisa Kubur, jadi kayak pengen banget buat bikin. Nah itu ada cerita spesifik nggak yang abang pernah dengar mungkin yang akhirnya beneran menginspirasi, wah gue harus bikin nih yang melekat gitu. Aku tuh dari kecil bahkan sebelum sekolah itu udah ngaji duluan. Dan salah satu cerita dari ustadz yang paling bukan berkesan esin, wah indah banget ya gitu. Iya, tapi memang. Cuman kayak nggak bisa dihilangkan dari kepalaku adalah Sisa Kubur. Karena apa? Semua cerita ajaran tentang agama, misalnya siksa neraka, kiamat, itu kita nggak tahu kapan, mungkin masih lama. Tapi buat orang Islam, kalau kita percaya Sisa Kubur itu ada, itu bisa terjadi sama kita bukan besok tapi hari ini. Kalau hari ini kita meninggal, hari ini kita dikubur, kita udah menghadapi itu. Teman-teman yang non muslim, sebagai konteks adalah, jadi Sisa Kubur itu adalah alam kubur itu adalah alam transisi. Jadi setelah orang meninggal di dunia, alam dunia nih, kita akan menunggu di alam kubur untuk menunggu, kalau dalam agama Kristen juga ada namanya Judgment Day. Jadi dibangkitkan lagi untuk dihitung baik buruknya. Kita juga dibangkitkan lagi untuk dihisap amal baik dan amal buruk. Sisa Kubur itu mungkin waktu yang panjang banget, dan kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kalau kita nggak cukup iman, kita akan disiksa sepanjang kita menunggu kiamat yang nggak tahu kapan itu. Dan itu sebagai anak kecil aku yang, ya ampun kalau misalnya itu benar gimana ya gitu. Jadi sejak kecil itu adalah sesuatu yang selalu aku tanyakan tentang Sisa Kubur, nanya ke orang tua, nanya ke guru, nanya ke ustadz, benar apa enggak. Dan dia selalu bilang, kalau misalnya lu percaya agama, lo harus yakin tanpa ragu. Oh, iya. Jadi Sisa Kubur juga benar gitu kan. Mampuslah kita kalau misalnya kita hari ini meninggal dan kita nggak siap, nggak bisa menjawab pertanyaan mereka. Jadi kalau dalam ajaran Islam, teman-teman yang nggak muslim di sini ada nggak, by the way? Nah teman-teman kalau misalnya kita meninggal dalam Islam, kita percaya bahwa kita dikubur nih. Ketika dikubur, 7 langkah pengantar kita, apakah kerabat, apakah teman, meninggalkan kita. 7 langkah menjauh dari alam kubur, tiba-tiba kita akan bangun dan kita akan melihat ternyata kita sudah mati. Tiba-tiba datang 2 malaikat bertanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang gampang, kita bisa menjawab dalam Islam, menjawabnya Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katanya nggak cukup beriman, kita nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, dan kita akan disiksa sepanjang zaman gitu. Itu kan mengganggu banget sebagai anak kecil yang belum juga tahu mana benar mana yang, tapi ada Sisa Kubur gitu. Dan itu sesuatu yang berkesan banget dong, ya kan? Akhirnya ya itu harus aku keluarkan dalam bentuk film gitu untuk share. Jadi film ini sebenarnya bukan judgmental, tapi ada perenungan. Point of view-nya adalah point of view agama Islam, tapi buat orang yang tidak beragama Islam akan bisa menggunakannya juga sebagai renungan sesuai dengan iman mereka masing-masing. Perbandingannya adalah misalnya film dari negara lain yang membawa topik tertentu. Misalnya tau gak film yang menang Oscar dulu, A Separation, tentang seorang perempuan yang mau cerai susah banget gitu. Itu kan di negara Iran ya. Nah negara kita kan mau cerai gampang ya kan. Tapi kenapa film itu bisa dinikmati juga dan diresapi oleh penonton yang di luar orang Iran, karena apa yang terjadi di Iran bisa direfleksikan ke keadaan kita di Indonesia, sehingga film Sisa Kubur apa yang digambarkan dalam ajaran agama Islam bisa digunakan juga sebagai bahan perbandingan gitu.
Nah itu juga kenapa pemerannya yang di short movie-nya itu juga anak kecil tuh Pak, karena itu representasi dari Bang Joko sendiri, karena dulu gue pas kecil ini nih Kayak gini gitu. Itulah maksudnya. Jadi film Sisa Kubur yang pertama yang kecil itu, anak kecil itulah anak kecil yang mewakili aku dan anak-anak lain yang diajarkan tentang sisa kubur gitu. Bang Betul juga banget. tadi kan Yes. sempat dinotis sampai nolak tawaran Film Hollywood. proyek Hollywood ya. Mungkin ini kan maksudnya dua pilihan yang berat gitu. Yeah. Butuh waktu berapa lama sih untuk memutuskan akhirnya oke gue maju Sisa Kubur aja deh, yang itu ditolak. Satu malam. Hanya satu malam. Satu malam setelah teman aku bilang, produser aku Tia itu sudah kerja sama aku dari tahun 2004. Either sebagai line producer sampai jadi produser film-film aku gitu. Dia bilang, "Bang, ini film ke-10 kau." Kan kau selalu bilang film ke-10 adalah film yang harusnya paling bermakna gitu. Kau mau syuting di Hollywood, projectnya ya bagus lah, bagus sih. Bayarannya juga enak banget. Bayarannya juga enak banget. Cuman ya filmnya bukan sesuatu yang pengen aku kerjakan sejak zaman dulu gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, tolak aja. Nggak apa sih sekarang artinya syuting film di Hollywood nggak ada artinya. Orang udah aku bilang bahwa kita bikin film di mana aja bisa ditonton orang di mana aja. Film Hollywood Indonesia itu udah nggak ada artinya lagi, udah nggak ada jarak kan sekarang. Jadi kalau orang masih pakai embel-embel Hollywood itu nggak apa artinya gitu, sama aja. Tapi Bang, konsepnya Siksa Kubur kan Abang bilang ini film berarti banget gitu ya. Konsepnya sendiri sebenarnya sudah Abang pikirkan dari kapan tuh? Karena kan Siksa Kubur ini juga sesuatu yang abstrak ya. Nah, konsepnya itu udah berapa lama tuh dipikirin? Ada Ini riset pertanyaan tertentu juga. pertanyaan bagus banget karena tadi Ben juga tanya kenapa Sarang bikin film Sisa Kubur. Karena sebagai seorang filmmaker, aku percaya bahwa cerita seperti Sisa Kubur yang ada ajaran agamanya itu bikinnya harus benar. Karena kalau nggak benar jatuhnya kayak main-main, kayak film fantasi. Agama kan bukan fantasi. Jadi kalau misalnya pembuatnya belum dewasa, nanti jatuhnya Sisa Kubur dan apapun yang berbau agama jatuhnya akan jadi, apalagi kita bikin film buat mass audience ya, nggak kepingin jadi film fantasi yang orang menganggap aduh ajaran agama cuman hayalan gitu. Itu berbahaya banget. Jadi aku sebagai filmmaker kepingin udah cukup dewasa untuk membuat film sepenting ini gitu. Butuh berapa lama Bang mungkin untuk memikirkan mungkin riset tertentu gitu. Kalau riset tentunya sejak kita jadi gini, film pendek Sisa Kubur, teman-teman kalau udah nonton, ada kalau nanti nonton di YouTube aku ada tuh, aku taruh. Tahun 2012 itu yang memproduserin adalah Justin Lin. Justin Lin itu sutradara dari Fast and Furious 5, 6, 7, 8, 9 berapa? kecuali 10 dan Star Trek Beyond itu Justin Lin, dan dia meminta aku untuk bikin film pendek 7 menit tanpa dialog gitu. Jadi aku waktu itu aku mau bikin film tentang Sisa Kubur dari kecil ya, bikin film. Apalagi setelah aku jadi filmmaker kayak bikin film, tapi bikinnya gimana, ceritanya apa? Kan kita nggak mau cuman bikin film isinya siksa-sisa-sisa. Bu ngapain? Mending kita nonton film Hostel atau So gitu kan, disiksa apa segala macam. Udah banyak lah yang film-film siksa. Nah ketika ada tawaran untuk bikin film pendek tanpa dialog 7 menit, aku merasa Sisa Kubur. Duitnya juga dia ngasih kan. Oke. Bikinlah filmnya. Dan ternyata setelah film itu rilis, banyak orang yang tertarik sama Sisa Kubur, bahkan digunakan sama beberapa orang yang mengajarkan tentang Sisa Kubur gitu. Jadi aku berpikir bahwa ternyata bukan cuman ini penting buat aku untuk aku ceritakan, buat orang juga isunya penting. Akhirnya sejak saat itu sudah mulai mencari jalan untuk gimana cara bikin film Sisa Kubur dengan cerita yang baik, karakter yang baik, sehingga ketika orang nonton, orang bisa menggunakan pengalaman yang dialami oleh karakter-karakter di filmnya. Kan sekarang film udah bukan cuma jump scare kan ya. Kayak kemarin ada film bagus banget dan ngetop banget, dan ternyata filmnya nggak jump scare, ternyata orang menginginkan sesuatu yang lebih cerdas ketimbang hantu muncul apa segala macam, capek gitu. Makanya kita pengen bikin film yang dewasa tentang Sisa Kubur, yang ketika orang pulang nanti bisa dapat bahan renungan siapapun dia, maupun Islam maupun nggak Islam gitu. Jadi akhirnya riset dari kajian-kajian agama, kita kumpulin audiovisual, rekaman-rekaman dari buku-buku, semua kita ambil, dan akhirnya kita aku bikin skenario-nya. Setelah skenario jadi, aku tunjukkan ke teman-teman,
dapat masukan. Setelah itu sebelum kita syuting, kita uji skenario di meja ini, by the way, tahun lalu dengan mengundang orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ada yang penulis senior, ada yang lebih paham tentang agama. Kita uji skenarionya supaya benar, gitu. Nah, Jadi untuk nggak asal. penulisan skenario-nya tadi itu Bang Joko Anwar kan suka nulis di kuburan nih gitu. Yes. Nah, apa nulis untuk skrip dari Siksa Kubur ini apa di kuburan juga atau bahkan di dalam liang kubur? Sambil dongkol gitu kan. Bawa laptop dari Korea biar menjiwai gitu. Gini, sebenarnya kenapa aku sering nulis di kuburan? Nggak terus-terusan di kuburan ya, tapi kalau misalnya butuh. Tenang. Betul, kuburan itu adalah tempat yang paling tenang. Apalagi kuburan yang ada pohon. Kan sekarang banyak kuburan yang Panas. plain gitu, panas ya, apalagi di Indonesia. Tapi kuburan lama tuh banyak pohon Kamboja yang udah tua gitu ya. Dia saksi banyak orang dikubur di situ, dan itu buat aku sangat soothing, itu apa sih, menenangkan, sangat menenangkan. Makanya nulis skenario itu paling enak itu salah satunya di kuburan, asal nggak panas. Baunya lebih wangi juga. Lebih wangi, makanya kuburannya mungkin bukan cuma kuburan di Indonesia tapi juga kuburan di luar gitu kan ya, lebih. Tapi kalau di kuburan yang dingin tuh enak banget ya, karena kan gak ada orang ngomong yang kenceng-kenceng, pelan gitu, sama kayak perpustakaan. Cuma perpustakaan kan Masih ada orang ngobrol. udah ngobrol, ketemu orang, hey how are you. Kalau kuburan kan jarang banget ketemu orang yang kenal ya di kuburannya gitu. Berarti biasa siang atau malam? Nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Kalau misalnya ada penerangan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya aku juga nggak mau ditemani kalau lagi nulis di kuburan, di museum juga itu nggak mau ditemani, ngapain, apa poinnya gitu loh. Jadi ya ada masanya aku nulis sebagian di kuburan, tapi itu kalau misalnya kepingin ketenangan dan kepingin reflektif aja gitu. Apalagi Sisa Kubur kan tentang kuburan, enak Iya, tuh iya, kan. memang. Jangankan nulis, aku kalau misalnya jalan pagi aja aku ke Tanah Kusir. Aku sering duduk di antara kuburan sama kereta api. Nggak ada orang, kanan kuburan, kiri kereta. Itu menarik sih itu. Itu menarik banget. Itu menarik. Bisa Enak deh, coba lah kalian mau nulis berita, Iya, bisa. coba deh. Yang sebelah sini, yang dekat rumah Gadang itu enak tuh. Tapi sering ngalamin kejadian hal mistis nggak sih Bang Jo, kan kalau misalkan lagi nulis? Pengalaman mistis itu adalah pengalaman spiritual sebenarnya. Kalau misalnya kita let go, kita menginginkan terjadi pengalaman mistis akan terjadi. Tapi kalau misalnya enggak, aku lagi sibuk ya, nggak usah diganggu, nggak diganggu. Gitu. Ngobrol aja. Selain di Tanah Kusir pernah di kuburan mana aja, Bang? Kalau di Di Jakarta, Tanah Kusir sih. Tanah Kusir, Bang. Tanah Kusir. Enak. Sama yang sebelum ke Harmoni, tau nggak? Heeh. Ada kuburan lama, Oh iya, iya. kuburan yang tua yang ada pagarnya gede, itu juga enak. Tapi itu udah kayak park ya, karena banyak pengunjung gitu. Kenapa? Nggak apa-apa loh di kuburan itu. Kuburan isinya hanya orang mati. Iya, juga betul, sih. benar. Tapi Iya, hidup Gini deh, gini deh. muncul aja gitu Mas. Gini deh, kalau misalnya ada penjara, ada orang kabur dari penjara, mereka kabur kemana? Jauh dari penjara kan? Iya, betul. Kalau misalnya kuburan, ada setannya, mereka mau kabur dari kuburan, masa dia dari kuburan ngapain? Kan mereka pergi ke rumah siapa gitu. Dia pasti ngejauh dari kuburan. Iya, benar. Jadi kuburan tuh aman. Tapi idenya lebih cemerlang di situ atau gimana? Lebih ini sih, karena lebih tenang aja. Oke. Bang Joko ngalamin gak sih komik Siksa Kuburnya Tatang S? Nonton. Sebenarnya kita juga kita bikin komik juga untuk film Sisa Kubur, cuman akhirnya nggak kita pakai. Karena Nanti tidak religius gitu. Jadi kalau kita sih nanti bisa diangkat dari komik apa segala macam. Pengennya kan memang ya ini ajaran agama aja gitu. Ya, sejujurnya emang kalau dari komiknya Tatang S waktu zaman saya kecil dulu, sebenarnya tuh saya ngerasanya justru itu traumatis sih. Traumatis ya? Iya, Bukan jadi beragama gitu, lebih percaya Tuhan gitu enggak kan? jadi takut gitu kan. Dan ketika saya dewasa, saya berpendapat agama tuh bukan untuk nakut-nakutin. Gitu. Aku setuju. Nah, film ini tuh cenderungnya kemana gitu?
Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus banget. Karena dalam film ini ada orang yang menganggap bahwa agama itu untuk menakut-nakuti. Dan ada yang akan membuktikan itu salah. Gitu. Itu bagus banget sih pertanyaannya. Aku suka banget Mbak nanya itu. Karena itu bahkan ada dialognya. Ada dialognya. Ada yang bilang gini, kenapa agama suka nakut-nakuti orang? Dan jawabannya, saya sering bertemu orang seperti kamu. Dimulai dari imannya sangat tipis, diakhiri dengan tidak beriman. Percayalah. Gitu ya, ingat gak dialognya? Betul, itu dialognya Ustazah, iya. Aduh, dibocorin. Iya, itu pertanyaan bagus. Jadi, kenapa menurut aku sisa kubur ini sangat relate banget? Karena semua pertanyaan tentang agama yang sehari-hari kita tanyakan tuh ada di situ. Gitu. Dan bukan cuman kayak yang kulit-kulitnya aja gitu kan. Banyak orang mengira bahwa agama itu ya yang kulit-kulitnya aja. Kita lebih ke psyche, lebih ke pertanyaan eksistensial kita sebagai manusia apa gitu. Jadi lebih dalam, ini lebih kayak ke apakah Bang Joko ini bisa bilang itu lebih kayak ke ranah makrifat gitu mungkin apa? Pokoknya cara penceritaannya film Sisa Kubur pengennya dewasa, lebih mature. Jadi bukan gini, jadi ini kan film pertama kita di Kamensi Pictures ya. Jadi Kamensi Pictures ini adalah PH baru sebenarnya. Walaupun sebelumnya kita udah produksi Pengabdi Setan 2, tapi itu kan studionya Rapi Film. Nah, ini adalah film pertama kita. Nah, kita mau bikin film di Kamensi Pictures itu pengennya ada 3, filmnya eksploratif secara teknis dan estetika. Yang kedua, kita kepengen untuk mass juga, untuk mass audience, tapi dewasa, mature gitu. Jadi penceritaannya dewasa. Jadi bukannya ada yang nanya, "Bang, ada setannya?" Coba aku tanya, siksa kubur tuh ada setannya apa enggak? Kalian berhadapan sama siapa di kuburan? Masa sampai kuburan masih ketemu kuntilanak? Pusing banget udah mati, sama-sama mati, masa lu masih takut-takutin gue? Kita sama-sama mati gitu kan, ada setan ya, kuntilanak. Ya nggak Far? Kita udah mati juga, tiba-tiba ada kuntilanak, sama-sama mati, lu ganggu gue ngapain? Bang Jo kan waktu Yes. di presscon kan Ayudhya Putri itu sempat notice kalau ini tuh project yang maksudnya bisa dibilang mengganggu agak sedikit mengganggu mentalnya dia. Yes. Nah kalau buat Bang Jo kan sendiri secara personal masih mengalami itu nggak sih, walaupun sejak kecil tuh terbiasa dan maksudnya udah melekat gitu siksa kubur dan sering nulis di kuburan juga, masih mengganggu nggak sih? Dengan aku membuat film Sisa Kubur ini, aku merasa bahwa aku sharing pertanyaan yang selama ini aku tanyakan dalam diri aku, dan kayak berat banget gitu. Aku ajak teman-teman lain, penonton lain, pertanyakan bareng-bareng tentang kemanusiaan kita. Karena film ini sebenarnya, yes, point of view-nya adalah ajaran agama Islam, tapi ini lebih manusiawi. Pertanyaan kita ya mungkin ada yang nggak percaya agama, tapi sebagian kita percaya agama, percaya Tuhan gitu. Dan ya, itu nanti akan dipertanyakan, lu percaya Tuhan karena apa? Apa karena lu diajari untuk percaya Tuhan? Atau lu memang cara lu ketika lu berpikir ternyata aku bisa menerima bahwa Tuhan itu ada. Itu yang mengganggu pikiran menurut si Putri, karena kayak digedor kepala kita gitu. Tentunya dengan Tapi kan bisa ditonton untuk semua umur nggak sih? aku mungkin 13-15 tahun ke atas ya. Ada beberapa isu. Jadi kalau dari kayak gore-gore gitu enggak ya. Akan aku juga nggak pernah bikin film yang gore-gore darah-darah di gitu. Aku juga nggak suka nonton film kayak gitu. Tapi secara pemikiran itu kayak mental kita digedor gitu. Lebih mirip perjalanan spiritual nggak sih buat Bang Jokan dan juga mungkin semua yang terlibat dalam produksi film ini? Teman-teman pemain bilang gitu. Bahkan ketika syuting aja kalau lagi break ngobrol, kayak Ibu Christine nanya, "Nah, kamu idenya dari mana ya?" Gitu. "Dari ini Bu, pemikiran. Karena ini Ibu juga sering mikirin." Gitu. Jadi sebenarnya ternyata ketika dikasih ke para pemain, itu skenarionya itu memang ceritanya yang setiap hari dipertanyakan sama orang gitu. Soal Tuhan ya misalnya. Nanya soal Tuhan kan berat ya. Tapi kita cara berceritanya nggak kayak film kemarin itulah yang apa namanya, isunya serius tapi cara penceritanya enak untuk diikuti. Nah
ini kan filmnya itu kan cukup deep ya, sebenarnya horor dan deep. Tapi di sini kan juga ada aktor-aktor anak-anak. Iya. Yang film-film Bang Joko sebelumnya juga banyak aktor anak-anak. Iya. Nah, itu gimana treatmentnya untuk aktor anak-anak ini? Apalagi sekarang kan di Hollywood tadi itu kan lagi Bollywood. ya lagi in kan itu tentang isu aktor anak-anak. Nah, untuk Bang Joko untuk mengatasi ini, untuk nge-treat, nge-direct anak-anak ini gimana? Aku bahkan skenario ada dua versi. Yang pertama versi minor, versi anak kecil. Jadi skenario Siksa Kubur itu pemeran anak-anak di bawah 15 tahun itu menerima versi yang minor. Bukan minor minor kecil, tapi buat anak kecil. Jadi minor version. Jadi mereka menerima skenario yang sudah aku ubah, sesuaikan sedemikian rupa sehingga aman untuk dibaca oleh anak-anak. Gitu. Tentunya kita nggak mau mengekspos anak-anak ke sesuatu yang belum sesuai dengan umur mereka. Jadi betul-betul ada pendampingan yang betul-betul ibu mereka ikut setiap kali reading, setiap kali semuanya mereka datang, ibu datang, aku minta untuk hadir ibunya untuk melihat yang aku ajarkan ke anak-anaknya apa gitu. Dan aku diskusi, hari ini kita akan ada adegan ini segala macam sehingga apa yang perlu dijelaskan ke anaknya adalah ini gitu. Dan mereka juga membantu menjelaskan ke anak-anaknya. Apa itu? Bikin reading, reading juga Mereka pulang ya. Jadi ketika bikin reading ada setelah halaman beberapa mereka aku suruh pulang. kasihan sampai mau Aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Boleh. Nggak boleh pulang. Itu menarik tuh sebenarnya, suruh pulang. Yang film-film sebelumnya juga sama, apakah dibikin dua skrip yang berbeda? Sama-sama, mereka aman, selalu aman. Ya. Tapi ada kayak tantangan tersendiri pasti kan. Gimana sih pengalaman dari Bang Joko sendiri untuk mendirect anak-anak ini di film horor gitu? Mendirect anak-anak di film horor itu memperlakukan film horor dan adegan-adegan horor seperti permainan. Jadi nggak boleh membuat mereka takut. Jadi ketika di makeup mereka harus lihat hantunya dulu, di make upin, mereka ini aku loh, ini aku gitu kan. Kayak misalnya Pengabdi Setan 2 kan Nazira juga ikut gitu kan sebagai pocong muntah itu bunting. Ini orangnya yang muntah. Nah, itu juga dipertemukan sama pemain-pemain anaknya. Ini aku loh, ini aku gini. Ya, kita ketawa-ketawa dulu. Enggak lah tiba-tiba wah gitu kayak. Nah, tapi untuk trauma. kayaknya menimbulkan kayak ekspresi takutnya sendiri itu gimana? Acting. Mereka Iya, jago iya. acting, casting. Oh, okay. Casting dulu. Jadi ketika di casting kita melihat apakah dia bisa natural acting di depan kamera dan apakah dia punya kemampuan untuk jadi drama king atau drama queen. Ya. Jadi kalau orang yang anak-anak kecil tuh biasanya dia harus menjerit ketakutan kan. Diberikan impuls dan akan kita standby and action, kelihatan gitu bisa apa enggak. Kalau cuma menjeritnya kita udah takut ada juga, itu nggak keterima. Bang Jo kan secara Yes. keseluruhan dari produksi Siksa Kubur ini mungkin tahapan apa sih yang paling sulit buat Bang Jo pribadi? Yang paling sulit ketika syuting ini terus terang adalah ketika penulisan skenario. Karena bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang sangat serius seperti agama dan Siksa Kubur dibuat secara mature tapi untuk mass audience. Kan kita nggak mau bikin film dakwah, film ceramah. Aku aja sebagai filmmaker kalau ditanya sama jurnalis nggak pernah bawa ayat atau nggak pernah bawa hadis karena bukan kapasitas aku. Aku menceritakan sesuai dengan yang lebih pas diceritakan oleh seorang filmmaker gitu. Dan akhirnya yaitu dengan riset, dengan diskusi sama orang, termasuk mengundang beberapa orang yang lebih paham tentang agama, tentang penulisan skenario, itu yang paling susah. Skenario yang paling susah sepanjang hidup aku adalah Siksa Kubur. Butuh waktu berapa lama? Pemikiran dari mulai kecil itu. Enggak, maksudnya penulisan. Kalau penulis sendiri mungkin 6 bulan, setahun gitu ya, 6 bulan sampai setahun Hampir gitu. setahun. Iya, nggak lama tapi kalau aku nulisnya tuh di ini scrap dulu di notes ada banyak pemikiran baru setelah itu disatuin. Tapi kalau nulis ngetiknya sih ya ketik. Cuman pemikirannya itu kan kayak
keriting dulu gitu selama bertahun-tahun. Terus baru disusun ya. Baru disusun. Kayak gitu juga kan kalau teman-teman kan kadang-kadang nulis poin-poin Ben. Oke, leadnya apa nih gitu kan? Iya. Editor nanya, leadnya apa nih? Gitu kan. Apa ya bang? Bentar, gitu kan? Terus kalau misalkan kalau Bang Jokan lagi mumet banget gitu dalam lagi proses produksi gitu, biasanya tuh ngapain sih? Gimana yang dilakuin? Aku tuh orangnya sebenarnya introvert. Jadi lebih suka mengerjakan segala sesuatu sendiri. Cuman aku sering bepergian ke tempat-tempat yang rame untuk melihat perilaku orang yang jujur. Dan perilaku orang yang jujur itu ada ketika mereka bepergian dari suatu tempat ke tempat lain secara buru-buru, yaitu stasiun. Aku sering pergi ke stasiun dan ke airport, people watching, untuk melihat bagaimana seorang ibu yang bilang ke anaknya, cepetan ntar kita telat. Atau melihat suami istri kayaknya tapi jalannya misah gitu tuh, itu akan muncul ide-ide gitu. Ngeliatin orang lewat. Jadi aku bisa pergi ke, kalau nggak ada ide mentok, aku pergi ke stasiun kereta atau ke bandara. Dua tempat yang paling aku suka untuk mendapatkan ide, tapi untuk nulis di tempat yang sepi gitu. Wah, Yes. tadi dibilang tantangan itu skenario. Mm-mm. Kalau dari segi visual, Yes. Mas Kuaring itu Yes. apakah jadi tantangan atau eksplorasi baru kah? Pertanyaan bagus banget. Jadi seperti yang aku bilang, ini film ke-10. Kepingin film, aku juga denger kan kalau apa sih bang bikin film jump scare, ceritanya nggak banyak, karakternya juga nggak jelas, tapi jump scare-nya oke. Pengennya yang ke-10 ini fokusnya ke karakter, ke cerita. Cerita itu apa? Cerita dalam film itu bukan cuman gambar, tapi apa? Semua yang ada di skenario. Yang paling kuat apa? Salah satunya adalah sound, adalah musik. Kalau kalian denger, bahkan di teaser udah denger ya, musik sama soundnya yang dueng gitu. Di film itu kalikan 100 aja. Karena sampai sound design-nya itu kita dibantu sama sound designer film Incantation. Pernah nonton nggak film Incantation? Iya. Itu dibantu sama dia untuk menciptakan sound yang meneror. Dan kita bilang dari awal, terornya jangan cuman kayak kaget, tapi betul-betul masuk. Jadi itu nggak ada yang diang gitu, nggak ada, tapi masuk ke dalam bawah kulit kalian. Merayap kayak ular, gitu. kayak Sujaul Akro. Mas Jokan, secara teknis Yes. nih, ini kan ada aktor sama aktris yang udah punya jejak lah di dunia Yeah, film yeah. Indonesia ya. Hmm. Ada kesulitan nggak saat mendirect mereka, dan ada pemilihan Faradina Mufti ya Mufti, sebagai ya. salah satu pemeran utama Ya, di dalam peran utamanya. peran Ya, utamanya dia peran ya. utama. Jadi seorang sutradara itu sebelum syuting itu ada beberapa safeguard yang bisa dia ambil untuk memastikan ketika syuting itu komunikasi dengan para aktor itu berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah casting. Casting itu bukan berarti dicoba dikasih skenario, tapi kita ketemu ngobrol. Aku biasanya kalau misalnya ngajak orang untuk main film itu jarang banget tuh, kecuali aku sama sekali nggak tahu dia, baca skenario direkam nggak. Aku ketemu ngobrol, bertanya soal kehidupan. Kayak misalnya tadi aku cerita ke Om Slamet, kesini ya tentang Om Slamet ya. Om Slamet Rajo belum cerita. Aku mau ngajak Om Slamet kerja sama pertama kali kan sama Om Slamet Rajo ya. Itu aku datang ke Sanggar, tempat dia Sanggar teater populer. Aku cuma ngobrol tentang kehidupan, tentang ini itu segala macam, gak ada ngomongin film. Ketemu lagi juga ngomongin, akhirnya oke, cocok untuk ini. Sampai dia nelpon, Jok, lu datang ke gua ke Sanggar beberapa kali, lu mau nawarin gua film ya? Sebenarnya iya sih Om, tapi aku mau cerita nanti. Udah sekarang aja kasih skenario-nya. Aku kasih kirim, langsung ditelepon, Jok, aku harus ikut. Nah, berarti kan cocok. Cocok itu artinya dia juga ingin menceritakan hal yang sama sesuai dengan aku mau ceritakan juga. Yang kedua, ketika kita reading workshop, makanya aku tidak pernah menggunakan orang lain. Aku harus pegang sendiri. Ketika reading itu harus aku sendiri yang bersama aktornya, bukan orang lain. Supaya kenal,
supaya tahu jiwanya seperti apa dan apa yang aku harus lakukan untuk bisa mendapatkan performance yang paling baik dari mereka. Jadi ada safeguard itu ketika syuting. Menjawab pertanyaan kamu, nggak ada. Syuting itu cepet banget. Jam 6 sore udah pulang. Itu pernah jam 4 sore kita pulang karena saking cepetnya. Berat banget memang syutingnya. Karakter itu berat banget. Ada yang nanya gini, kenapa sih yang main harus mereka-mereka? Ketika skenario selesai, yang pertama kali ditanyakan oleh produser aku, bukan kita mau syuting kapan, mau syuting di mana, berapa budgetnya. Yang pertama kali tanya adalah, Bang, ini yang mau main siapa? Karena berat banget karakternya itu betul-betul dia diem aja harus sudah menggambarkan hidup dia selama seumur hidup, diem aja gini. Seperti film-film yang kita tonton yang kita suka itu. Aku bilang, ya mereka yang terbaik. Masalahnya waktunya ada apa enggak? Alhamdulillah semuanya kayak dikasih, Termasuk dilancarin. untuk ngajak Reza Radian itu cara bujuknya tuh gimana, kan dia 16 tahun tuh gak main horor, terus tiba-tiba main horor lagi. Biasanya kan main percintaan itu gimana cara ngebujuk dia mungkin? Kasih skenario. Oh langsung Nggak dikasih. dibujuk. Dari awal aku udah kepingin sama Reza, udah lama banget. Cuman aku dulu juga pengen banget kerja sama Ibu Christine Hakim, tapi lama nunggunya karena aku mau yang aku kasih ke Ibu Christine itu adalah yang terbaik buat dia, yang menantang, yang buat dia nggak cuma kalau dia cuma jadi karakter biasa mah kayak Reza gitu ya dikasih ini ya gampang aja, orang dia aktor hebat, tapi harus sesuatu yang pas banget gitu. Reza di sini beda banget. Beda banget. Ngelihat dia aja, ngelihat waktu di teaser kan. Iya, Ini Reza nih. teaser. Wah, beda banget gitu. Syuting terberatnya dia. Syuting terberatnya dia. Begitu dikasih skenario langsung let's go, let's do it. Gitu. Terakhir mungkin Mas, hal-hal yang diperhatikan untuk membuat film horor mungkin apa sih Mas yang perlu diperhatikan gitu untuk Yang membuat? perlu diperhatikan bagaimana supaya penonton care sama, peduli sama karakternya. Enggak, lebih enggak kurang. Mau kita bikin jump scare sekali dalam 2 detik, kalau orang nggak peduli, kenapa orang merasa serem nonton film horor? Aku tanya, boleh nggak ada yang mau jawab? Kenapa kita nonton film horor kita merasa serem atau takut? Terbawa situasinya. Emang kita takut sama kita? Enggak, kita takut kenapa? Takut karakter yang ada di film itu kena bahaya. Kalau kita nggak peduli sama dia, nggak serem. Orang kita tahu tuh film, tapi begitu kita care sama karakter itu, kita mau dia sehat, kita mau dia selamat, kita mau dia sampai itu serem. Bener nggak? Nggak perlu jedar-jedor, ya kan? Film yang Mbak tonton kemarin, yang kamu tonton kemarin, kan nggak ada jedar-jedor kan? Yang film horor itu. Betul. Tapi kita peduli sama karakternya kan? Aduh selamat deh please, selamat deh dia, gitu. Yang ketempelan apa segala macam kan? Aduh selamat deh karena kita peduli sama dia. Bagaimana cara membuat penonton care sama karakter film kita? Karakternya harus real, seperti dunia nyata, seperti kamu, seperti aku, seperti kita. Berarti Real. dibikin juga itu background ceritanya dari masing-masing karakter ini secara lebih mendalam, misal kayak makanan favoritnya dia apa misal. Nih, setiap kali aku bikin film, setiap karakter mau yang ngomong, mau yang nggak ngomong, aku bikin historinya dari mulai dia lahir kapan, tanggalnya SD, kapan, SD, SMP, SMA. Wah, menarik. Jurusannya apa? Ini semua, ini jurusannya apa yang dia lalui, apa segala macam lengkap dari mulai dia lahir sampai dia masuk ke cerita film. Semua, Ekstras juga bang. bahkan yang tidak ada dialog Agama. dikasih, dapat semuanya. Capek ya. Kalau capek, kalau karakternya 50 ya 50 aku bikin cerita. Kalau 100 ya 100. Makanya bikin nulisnya bisa setahun sendiri gitu. Exactly, karena bikin karakternya itu. Kenapa Sisa Kubur sangat menarik banget? Karena karakternya real banget. Kita kayak ini orang bisa tiba-tiba beneran ada orang yang tinggal di sebelah rumah kita kayak gitu. Karena real. Makanya kita peduli. Tapi kalau orangnya teriak-teriak mulu gitu. Duh, Nggak annoying banget, relate. mati aja deh lu. Ya kan, bukannya serem malah lu mati aja deh. Ternyata anak sekarang nggak relate gitu ya. Nggak relate, Nggak betul. relate. Nggak relate banget. Bang Jokan menjawab Yes. pertanyaan netizen dong, kenapa sih setiap proyek film Bang Jokan tuh selalu ada Fahri Albar? Nah, Hampir sih. Mungkin ada Hampir. kedekatan Hampir. tersendiri gitu dengan Oh. Fahri Albar. Aku sebenarnya nggak mau selalu ada Fahri Albar, tapi ketika kita ada karakter,
tiba-tiba ada yang bilang ini kayak Fahri Albar, kayak Ai nih bang. Ai lagi. PTJ nggak ada PTJ. PTJ nggak ada. PTJ nggak ada. Tapi kayak iya kayak. Abis dia nggak ada project terus jadi bisa. Tapi itu kayak sini. Oke nggak? Tahu nggak bang siapa yang paling cocok? Siapa? Ai. Berarti lebih kecocokan karakter aja gitu. Kecocokan karakter ya, kecocokan karakter. Bukan Sama- ini ya Bang Jokan, kayak dia menyeret cerita yang Bang Jokan bikin sebelumnya ke film Nah, baru itu. ini. Ya itu Itu sih. kan banyak banget konspirasi. Tapi itu dah. Iya. Tapi kan itu nggak bisa ceritain. Soalnya ada yang ada Ai pasti Iya. bisa tersambung Iya, bisa ada aja yang nyambung. Ya itu jangan aku yang cerita lah. Ya Ben ya, kan lebih enak untuk didiskusikan ketimbang diceritakan rahasianya kan. Iya. Rahasia dapur. Bukan rahasia cerita. Ada pertanyaan kecil lagi bang, kenapa Yes. kan tadi ada abang, kenapa semuanya film-film abang tuh ceweknya tuh jadi pemeran utama? Yes. Karena dari aku kecil aku dikelilingi sama perempuan-perempuan yang lebih kuat dari laki-laki. Jadi kenapa setiap film aku hero-nya selalu perempuan, karena dalam kehidupan aku ya perempuan yang lebih kuat gitu. Ibuku, kakakku, teman-temanku, produserku juga perempuan gitu. Jadi it's normal buat aku yang jadi jagoannya perempuan, hero-nya perempuan. Termasuk Faradina di sini, Bang Joko. Nanti kalau kamu nonton film Sisa Kubur, kamu akan gini, oh my god Fardina. Karena kan kita sebelum filmnya kita lock kan kita ada tes audience kan. Itu semua orang bilang, Faradina, dia baru main film berapa Bu? 3? Nggak banyak ya. Dia bisa menyaingi, bisa mengimbangi Reza Rahadian, Christine Hakim, Slamet Raharjo. Padahal dia belum Baru 3 film, maksudnya dia tidak di posisi lead actor. nggak jadi lead. Baru ini. Walaupun Makanya dia 1 kali nominasi. guru-guru gokil. Gue lawan sama Reza yang ini isinya Piala Citra semua. Piala Citranya kalau digabungin, jadi nah ini menarik banget karena ternyata setelah kita udah ter-assembly ini, Bu tolong dihitung Bu. Lagi itu Citra. aja. Jadi gabungan puluhan Piala Citra semuanya. Christine Hakim menang 6, Samar Raharjo menang 4, Reza Rahadian menang, banyak banget penampilan Citra. Dan kru-krunya ternyata Ical Tanjung, direktur fotografi 4 Piala Citra, aku 4 Piala Citra, art director 3 Piala Citra, Piala Citra semua kumpul. Jadi kumpulan Piala Citra. Kayak, hah, kita nggak sengaja ngumpulin kan, kayak gitu. Tapi Nah, ada itu kan- hambatannya, ada hambatannya sendiri nggak tuh si Mbak Faradina tadi itu kan dia kan mungkin apa dia ada merasa minder atau apa gitu. Enggak. Kita kalau syuting itu kita menciptakan zona yang nyaman untuk siapapun, mau dia pemain senior, mau dia pemain yang baru, karena harus respect each other. Kita sebelum syuting ada respect training namanya. Bahkan ketika ada adegan yang intimate, apakah itu adegan kekerasan seksual apa segala macam, itu ada ya intimacy koordinatornya gitu. Jadi harus yang paling utama adalah respect. Berapa Bu total? 51 Piala Citra dalam Sisa Kubur. 51 Piala Citra dalam Sisa Kubur, coba. Itu nggak sengaja tuh ngumpulin. Nggak sengaja. Itu ketika teman-teman ngumpulin banyak kali gitu, berapa? Banyak kali gitu. Nah dari 51 kan bisa mengumpulkan 51 Piala Citra. Soal budgetnya itu. Gini deh, PH kita PH baru Kak. Duitnya duit kita sendiri. Jadi gak mungkin mahal-mahal. Tapi kalau nanti kalian tonton filmnya, itu kayak film mahal banget. Dari teasernya kelihatan kan, kayak oh shit gitu. Ya karena orang-orangnya ya memang jago-jago, DOP kita, art director kita, semuanya kostum, makeup, semuanya orang-orang yang introvert semua, tapi kerja terus. Berarti apakah ini juga jadi proyek dengan biaya produksi termahal Bang Jokan atau enggak?
Enggak mahal. Termahal maksudnya dari Enggak sih, looknya yang kelihatan mahal, looknya production value. Karena kita syutingnya di luar kota, itu di tempat yang nggak naiknya juga harus pakai kendaraan khusus karena itu kita temu terowongan ya, terowongan itu tahun 1800 berapa, dan itu harus jalan kaki naik ke atasnya. Kan mahal ya, bawa alat ke atas itu harus bawa special vehicle gitu, bayar orang untuk bawa ke atas. Di atas harus kita bikin fasilitas supaya orang bisa buang air apa segala macam. Itu berat. proses untuk menemukan gue itu awalnya gimana Bang? Dari mulai ujung kiri sampai ujung kanan Jawa kita cari, nggak ketemu. Sampai akhirnya ada yang bilang dulu dia pernah trekking bener, trekking kan yang bukan trekking yang jalan hiking. Enggak, trekking bener loh. Trekking lewat itu. Pendek, trekking tuh Panjang trekking betul. Jadi ketemu si tiga itu sebenarnya ada 3 itunya terowongannya. Tiga-tiganya itu swamp udah kayak lumpur gitu, rawa-rawa apa segala macam, dan yang paling bisa kita bersihkan itu yang ada satu si namanya terowongan Juliana Belanda, Juliana Tunnel di atas Pangandaran zaman Belanda. Bekas tambang atau Bukan, Juliana itu ketika kita masuk isinya kelelawar, masih ada videonya. Berapa lama itu untuk menemukan 3? Setelah 6 bulan kita baru dapat, ya 6 bulan. Kalau total pencarian lokasinya berapa lama? 6 bulan itu udah betul-betul nyari. Akhirnya sebelum syuting, udah ada langsung kita ke sana. Ada videonya ntar. Masuk ke terowongannya. Itu ini semua. Tuh. Gila. Tuh. Wow. Itu penuh semua. Tuh kelelawar. Tuh. Gila. Baunya kayak gimana itu ya? Gila. Dan itu di bawah tau nggak apa? Tai kelelawar. Udah kayak tanah. Waduh. Kebayang mungkin 100 tahun di situ. Gila sih. Tapi kita memang selalu kayak kalau syuting tuh lokasi kayak Pengabdi Setan 2 di apartemennya yang terbengkalai itu, dan ini terowongan itu gila sih. Pas masuk siapa yang berani? Gua aja lah dulu. Kalau aman udah diaman semua. Gua maju di belakang videoin. Itu betul-betul yang wah. Baunya gimana tuh? Bau ada kelelawar Kak. Juga jelasin. Aku aja mau nengok ibu nggak jadi ya. Nggak jadi. Nggak ikut jadi. Bang Jo kan, tapi biasanya kalau dari proyek Bangnya kan kayak baru nemuin goa itu kan setelah lama gitu, dan itu goa juga udah lama gak kepake. Melakukan ritual pembersihan gitu juga nggak sebelum syutingnya? Kalau kita percaya agama, kita boleh percaya tahyul nggak sih? Enggak sih kalau kita enggak. Iya. Baca doa. Berarti murni. Baca doa. Bang Jo kan? Yes. Senggol-senggol tayang di Lebaran, alasannya apa? Ditayangkan di pas Dan Lebaran. ada film lain, horor lainnya gitu. Iya, Gimana katanya. tuh? Jadi kata orang nih Giant versus Giant Bang Jo kan. Giant versus Giant. Kita nggak pernah mikir gitu, by the way. Jadi nggak pernah mikir itu kompetisi ya, karena kita mengajukan Lebaran itu karena temanya paling cocok, ya kan? Tentang agama, tentang sikap kubur. Kita ajukan, dan kalau kita mengajukan kan kita harus ngasih filmnya. Mereka tonton juga. Bioskop kan nonton baru, iya, boleh cocok gitu. Jadi ketika mereka tonton berarti mereka menganggap ini cocoknya Lebaran. saat dimana kita paling religius selama 1 tahun. Habis 1 bulan. Betul. Mungkin bisa optimis, mungkin mengalahkan jumlah penonton. Jumlah penonton kita selalu percaya yang dikasih Allah aja. Berapapun yang dikasih, ya itulah yang dikasih ke kita. Tapi ada target? Enggak sih, enggak. Kita berusaha sebaik-baiknya supaya
Karena film ini kan mengatakan sesuatu. Kalau misalnya ditonton orang-orang dikit kan sayang ya. Strategi banyaknya Piala Citra yang main mungkin jadi Itu bisa kali Bu kita bikin film ini di 51 Piala Citra gitu kali. Ini good idea. Itu good idea. Baru kita kepikir nih 51 Piala Citra dalam sisa kubur.